Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 3B yang beranggotakan Natasha, Amanda, dan Anindya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas normal. Selamat menyaksikan. Submateri yang akan kelompok kami bahas, yang pertama ada pengertian dan pemahaman tabel kurva normal. Yang kedua, distribusi probabilitas normal standar. Distribusi probabilitas dibagi menjadi dua. Ada yang numerik diskrit, ada yang numerik kontinu. Yang numerik diskrit ini sebenarnya sudah kita bahas di minggu kemarin. Terdiri dari distribusi probabilitas binomial dan distribusi probabilitas Poisson. Sedangkan yang numerik kontinu akan dibahas di video ini, yaitu distribusi probabilitas normal. Perbedaan antara numerik diskrit dan numerik kontinu, kalau numerik diskrit nilai X hanya berupa bilangan bulat positif saja. Misalnya X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pada continuous variabel, nilai X bisa menjalani semua harga dalam suatu interval tertentu, bisa mengambil bilangan pecahan dan tak terbatas dalam interval tersebut. Pengertian dan pemahaman tabel kurva normal. Yang pertama akan dibahas distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal merupakan salah satu distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Kurvanya kita sebut Gaussian curve. Sesuai dengan nama penemunya yaitu Carl Friedrich Gauss, seorang ilmuwan matematika dan astronomi asal Jerman. Kita dapat mengatakan bahwa kurva normal adalah hukum alam atau natural law seperti halnya Pi sama dengan 3,14 dan E sama dengan 2,71828. Hal ini karena jika kita melakukan pengukuran terus-menerus, maka histogram yang dihasilkan akan berbentuk seperti lonceng atau kita sebut sebagai normal curve. Sejarah distribusi probabilitas normal. Carl Friedrich Gauss memperlihatkan penelitian di tahun 1809 yang menyatakan bahwa kurva berbentuk lonceng dapat diaplikasikan terkait dengan accidental error yang terjadi saat pengukuran astronomi. Jadi Gauss ini sesuai dengan bidangnya menggunakan kurva normal dalam pengukuran astronomi. Tetapi kurva normal itu sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan Abraham de Moivre sekitar tahun 1730 saat ia sedang menyelesaikan permasalahan terkait dengan game of change. Selain itu, publikasi Laplace pada tahun 1778 juga mengandung fungsi kurva normal dan ia menekankan pentingnya fungsi kurva tersebut. Kemudian, Adolphe Quetelet, ahli astronomi dan statistika asal Belgia, adalah yang pertama kali mengetahui universalitas kurva normal dan ia menerapkannya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sosial sains. Jadi Adolphe inilah yang pertama kali menggunakan kurva normal selain dalam dunia matematika, seperti dunia ekonomi dan sosial sains. Selanjutnya akan dibahas sifat-sifat distribusi normal. Bentuk distribusi normal ditentukan oleh mu dan sigma. Kita lihat gambar pertama, mu1 sama dengan mu2, sedangkan sigma 1 lebih besar daripada sigma 2. Kita lihat kurvanya itu sama-sama berada di tengah, baik kurva pertama maupun kurva kedua. Sedangkan kurva pertama kita bisa lihat dia lebih lebar daripada kurva kedua, itu artinya sigma 1-nya lebih besar daripada sigma 2. Kita sekarang bergeser ke gambar sebelahnya. mu1 kurang dari mu2, sigma 1 sama dengan sigma 2. Jika kita lihat, ini memang kurva kedua itu lebih ke arah kanan. Sedangkan yang kita ketahui itu garis bilangan semakin ke kanan semakin positif nilainya, semakin besar nilainya. Berarti ini membuktikan kalau mu1 memang kurang dari mu2. Sedangkan sigma 1 sama dengan sigma 2 bisa kita lihat dari lebar kurvanya. Lebar kurvanya itu kurva 1 dan kurva 2 lebarnya masih sama. Selanjutnya kita ke gambar yang paling bawah. mu1 kurang dari mu2, sigma 1 kurang dari sigma 2. Kita lihat dari kurva yang pertama. Kurva yang pertama itu
itu ada di tengah, sedangkan kurva yang kedua dia letaknya lebih ke kanan. Berarti sesuai dengan garis bilangan, maka makin ke kanan makin positif, berarti kurva 2 memiliki nilai yang lebih besar, nilai mu yang lebih besar daripada kurva pertama. Karakteristik distribusi probabilitas normal. Yang pertama, kurva berbentuk lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median dan modus. Jadi kita bisa lihat kurvanya, itu tuh menutup ke arah bawah. Bentuknya seperti gunung atau seperti lonceng. Karakteristik yang kedua itu distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Jika kita bagi dua dari garis tengahnya, maka akan terbentuk dua bagian yang sama atau dua bagian yang identik. Karakteristik yang ketiga, kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Jadi kurva ini tuh tidak pernah menyentuh sumbu datar atau sumbu X. Jadi nilainya bakal terus tidak terhingga. Kalau ke kanan jadi positif tak hingga, kalau ke kiri jadi negatif tak hingga. Karakteristik selanjutnya, luas daerah yang terletak di bawah kurva normal, tetapi di atas sumbu mendatar, sama dengan 1. Nah, nilai 1 ini adalah nilai probabilitas sesuai dengan yang kita pelajari di minggu kemarin. Kalau probabilitas itu nilainya selalu sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan membahas distribusi probabilitas normal standar. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal mendasari asumsi pada distribusi sampling, pendugaan statistika, maupun pengujian hipotesa. Rumus fungsi distribusi normal berdasarkan fungsi X, rumusnya adalah 1 per sigma dikali akar 2pi dikali E pangkat minus setengah dikali X min mu pangkat 2 per sigma pangkat 2. Dapat dilihat di tabel keterangan di bawah, mu melambangkan mean atau rata-rata, sigma melambangkan standar deviasi, E melambangkan konstanta Euler yang sudah ditetapkan angkanya 2,17828 dan pi sebesar 22/7 atau 3,14. Distribusi normal standar menggunakan nilai Z, jadi kita harus mentransformasikan nilai X ke nilai Z. Dapat dilihat dari gambar kurva di bawah, di sebelah kiri terdapat kurva distribusi normal dan di sebelah kanan terdapat kurva distribusi normal standar. Transformasi distribusi normal menjadi distribusi normal standar yang dapat dilihat dari gambar kurva di bawah adalah kurva distribusi normal memiliki nilai mu atau mean dan sigma yang sudah dicantumkan di dalam data. Distribusi normal ini biasanya menggunakan nilai X. Dan kalau kurva distribusi normal standar memiliki nilai mean berupa 0 dan sigma yang melambangkan probabilitas di bawah 1. Mengapa di bawah 1? Karena jika probabilitasnya 1, maka tidak adanya peluang di dalam kejadian tersebut. Tetapi kejadian tersebut sudah pasti akan terjadi. Dan distribusi normal standar menggunakan nilai Z. Rumus nilai Z adalah X dikurang mu per sigma, atau bisa menggunakan rumus Z sama dengan X min N dikali P per akar N dikali P dikali Q. Selanjutnya adalah tabel Z dan cara membacanya. Bagaimana cara membaca tabel Z? Misalnya, Z sama dengan 0,45. Pertama-tama, carilah angka 0,4 terlebih dahulu pada baris paling kiri. Selanjutnya, cari angka 0,05 pada kolom paling atas. Maka kita akan mendapatkan pertemuan dari baris dan kolom tersebut yang menyatakan angka 0,1736. Mengapa angka tersebut? Karena pada pertemuan 0,4 dan 0,05 menunjukkan angka tersebut, yang artinya jika dijumlahkan adalah 0,45. Selanjutnya, pendekatan normal terhadap binomial.
Apabila suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besar nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambaran di atas menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin besar. Apabila P sama dengan setengah dan N adalah besar, maka distribusi binomial akan mendekati distribusi normal. Lalu di dalam prakteknya, daerah kurva normal dapat dipergunakan untuk menghitung probabilitas binomial walaupun N adalah relatif kecil dan P tidak sama dengan setengah. Oleh karena distribusi binomial mempunyai variabel diskret sedangkan distribusi normal bervariabel kontinu, maka dalam menggunakan distribusi normal untuk memecahkan persoalan binomial perlu diadakan penyesuaian sebagai berikut, yaitu untuk harga variabel X batas bawah dikurangkan 0,5 dan harga variabel X batas atas ditambahkan 0,5. Berikut rumus yang dapat digunakan, yaitu Z sama dengan X dikurangi N kali P lalu dibagi akar dari perkalian N kali P kali Q. Kita masuk ke contoh soal distribusi probabilitas yang pertama. Mawar adalah seorang peragawati yang akan diseleksi dengan tinggi badan 173 cm. Standar tinggi badan rata-rata peragawati adalah 171,8 cm dan standar deviasinya adalah 12. Berapakah standar normalnya atau Z-nya? Nah, di sini kita bisa tulis diketahuinya. X sama dengan 173 cm, mu sama dengan 171,8, sedangkan sigma atau standar deviasinya adalah 12. Ditanya Z. Di sini rumus Z adalah X dikurangi mu per sigma. Kita masukkan angkanya satu-satu. Berarti 173 dikurangi 171,8 dibagi 12. Hasilnya Z sama dengan 0,1. Contoh soal kedua yaitu akhir tahun 1999 jumlah mahasiswa kampus Selang sebanyak 752 orang yang mendapat beasiswa dari kampus tersebut adalah 650 orang. Peluang yang mendapatkan beasiswa adalah 90%. Berapakah rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa? Berapa standar deviasinya dan berapa standar normalnya? Diketahui nilai X adalah 650, nilai N adalah 752, nilai P adalah 90% atau sama dengan 0,9, dan nilai Q adalah 1 min P sama dengan 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Lalu ditanyanya adalah mu, sigma, dan nilai Z atau standar normalnya. Untuk mencari mu, rumusnya adalah N dikali P sama dengan 752 dikali 0,9 sama dengan 676,8. Dan untuk mencari sigma, rumusnya adalah akar N dikali P dikali Q sama dengan akar 752 dikali 0,9 dikali 0,1 sama dengan akar 67,68 sama dengan 8,227. Dan untuk mencari nilai Z, rumusnya adalah X min mu dibagi sigma, yaitu 650 dikurang 676,8 dibagi 8,227, sama dengan minus 26,8 dibagi 8,227, sama dengan minus 3,258. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Brain test dari 600 Syapek PDAM Jambi berdistribusi mendekati normal dengan rata-rata 115 dan simpangan baku 12. Bila PDAM hanya menerima BT paling rendah 95, berapa pelamar yang akan ditolak jika berdasarkan ketentuan tersebut tanpa melihat ability lainnya? Maka kita ketahui mu atau rata-ratanya adalah 115, sigmanya 12 dan N sama dengan 600. Yang ditanya adalah P. Pertama-tama cari nilai Z terlebih dahulu dengan rumus X dikurangi mu lalu dibagi sigma, yaitu 95 dikurangi 115 lalu dibagi 12 dan hasilnya adalah minus 1,67. Angka tersebut pada tabel Z menunjukkan angka 0,4525. Karena angka min 1,67 pada kurva berada di batas bawah, maka perlu dikurangkan dengan 0,5.
dengan perhitungan 0,5 dikurangi 0,4525, lalu hasilnya adalah 0,0475, yang mana bila dikonversikan ke dalam persentase menjadi 4,75%. Jadi banyaknya pelamar yang akan ditolak adalah 4,75% dikali 600, yaitu hasilnya 28,5 atau 29 orang yang akan ditolak. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.